Sekitar 2 tahun yang lalu, seorang sahabat memberikan kepada saya sebuah hadiah berupa power bank yang saat ini sedang ada di tangan saya. Sejak saat itu power bank ini sangat-sangat banyak membantu saya dalam aktivitas saya sehari-hari. Bahkan ketika saya pergi untuk pelayanan ke beberapa daerah di pedalaman yang mungkin tidak ada listrik, selain Alkitab, power bank ini menjadi sahabat yang cukup dekat dengan saya tentunya, karena saya bisa menggunakan handphone saya dengan durasi yang lebih lama karena dayanya ada power supply-nya power bank yang saat ini saya pegang. Tapi sudah sebulan terakhir barang ini tidak bisa saya pakai karena power bank ini mungkin termakan usia atau mungkin penggunaan yang terlalu intens, sehingga sekarang bentuknya sudah menggembung. Dan yang lebih fatal lagi adalah barang ini sudah tidak bisa saya gunakan untuk menjadi tempat penyimpanan daya bagi handphone saya. Artinya mau saya charge berapa lama, tetap saja power bank ini tidak bisa menyimpan daya. Yang ada justru dia merusak handphone, karena ketika saya colokkan, ketika saya pasang dengan gawai saya, maka dia justru menyedot energi daya yang ada di HP saya. Barang ini yang dulu begitu berguna, sekarang saya anggap sampah. Dan sama seperti kebiasaan yang saya miliki dari kecil untuk segala sesuatu, saya tidak terbiasa menyimpan hal-hal yang saya rasa sudah tidak berguna. Biasanya saya akan singkirkan dan saya akan cari sesuatu yang baru. Apa yang kita lakukan untuk sampah, tentu kebanyakan dari kita pun melakukan hal yang sama. Tapi izinkan saya membaca satu ayat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dikatakan begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus mengatakan hal ini sebagai bentuk pembelaannya di dalam kitab ini kepada jemaat yang dia layani tentang siapa dia. Paulus mendahului tentang saya ini seorang yang begitu luar biasa dalam pelayanan, seorang yang seorang yang sebelum saya menjadi seorang Kristen pun saya adalah seorang Sanhedrin, seorang alim ulama di dalam Yahudi yang begitu taat. Tapi aku mengubahnya, menganggapnya sebagai sampah supaya aku bisa beroleh Kristus. Sebenarnya pernyataan ini pun adalah satu hasrat, satu bentuk penyampaian, satu bentuk impresi yang didapatkan Paulus daripada apa yang sebenarnya menjadi pandangan Tuhan kepada manusia. Saya garis bawahi kata sampah. Di dalam bahasa Yunani dikatakan pakai kata skubalon. Skubalon ini sebenarnya satu istilah yang hanya digunakan pada satu makna tertentu, yaitu feces atau kotoran atau tinja daripada anjing. Ini menjadi satu double najis. Karena apa? Karena pada orang Yahudi anjing adalah sesuatu jenis binatang selain babi dan beberapa aturan dalam Taurat sebagai binatang yang haram. Kotoran pun adalah sesuatu hal yang najis. Itu harus dijauhkan. Bahkan kitab Taurat sendiri ada membuat satu aturan tentang bagaimana orang Kristen tidak boleh buang air, termasuk buang air besar sembarangan. Ini menjadi satu hal yang benar-benar luar biasa dinyatakan Paulus, suatu pernyataan yang berani. Semua kegemilangannya dikatakan hanya seperti suku balon, hanya seperti satu kotoran yang najis daripada sumber yang najis. Bagaimana Bapak Ibu ketika ada satu sampah yang begitu besar dalam kehidupan kita, yang kita jangankan untuk membuangnya, kita ingin kubur sejauh-jauhnya. Sampah ini sudah bau, jorok, sehingga kita harus buang sejauh mungkin, sehingga sampah ini tidak lagi mengganggu kehidupan kita. Masa lalu yang buruk, kita rela berjalan pergi bermil-mil jauhnya ke tempat yang begitu jauh, supaya apa? Bahkan di tempat orang yang tidak kenal kita, supaya kita dapat kesempatan untuk memulai satu kehidupan yang baru, di mana tidak ada sampah-sampah masa lalu yang turut kepada kita di tempat itu. Itulah kenapa kita berusaha menjauhkan diri kita daripada sampah. Dan ini sebenarnya lah yang terjadi dalam kehidupan manusia di mata Tuhan ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kita ini tidak ada ubahnya seperti sampah yang paling sampah, yang jangankan hanya untuk berada di tong sampah di samping kerajaan Allah, ini harus dibuang sejauh mungkin daripada Tuhan. Karena apa? Hukum pertama adalah karena Tuhan tidak bisa ada sesuatu yang najis di area sekitarnya yang membuat kemuliaannya menjadi ternoda. Dan yang kedua adalah karena hakikat manusia, keberadaan manusia yang tidak akan pernah mampu menahan hadirat Tuhan,
dan mengakibatkan kita mati ketika hadirat Tuhan ada. Sehingga dikatakan kita ini sesuatu yang najis, begitu jauh. Itulah kenapa di dalam kitab Perjanjian Lama begitu susahnya orang datang kepada Tuhan. Bahkan seorang imam besar harus mempersiapkan dirinya bertahun-tahun lamanya, dan mungkin hanya dapat kesempatan satu kali seumur hidupnya untuk bisa mewakili umat datang kepada Tuhan. Dan bagi kita yang hari ini ada atas anugerah Kristus bisa datang kepada Tuhan kapanpun kita mau, dimanapun kita mau, itu karena Kristus telah menyingkapkan segala tabir sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Tapi bagi kita yang hidup kita merasa saya hidup jauh dari segala kenajisan, hidup saya jauh dari segala dosa, ingatlah pada dasarnya kita pun dahulu adalah sampah. Jadi hal ini hendaknya membuat kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Tugas, pelayanan, segala kebajikan dan hal-hal yang kita anggap sebagai satu keluhuran, itu pun adalah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan karena kita orang yang luar biasa, karena pada dasarnya kita ini adalah sesuatu yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi bila manapun di antara engkau dan saya ada yang merasa hidupku tidak berguna, hidupku jauh dari Tuhan, hidupku banyak penyesalan, hidupku sudah punya tidak arah dan tujuan, saya berkata bahwa itu pun tidak menjadi masalah asal hari ini kita mau mengambil satu tekad, mengambil satu kemauan, menerima penerimaan daripada Tuhan atas hidup kita untuk mau diubahkan yang tadinya sampah menjadi barang mulia. Kita mungkin tidak bisa memulihkan sampah. Saya tidak bisa memulihkan power bank ini. Saya pikir power bank ini tinggal menunggu waktu, saya akan buang ke tempat sampah. Mungkin setelah saya menyelesaikan cerita ini, menyampaikan renungan ini, saya akan buang karena saya tidak punya guna lagi. Saya akan mungkin mengalokasikan dana untuk membeli power bank yang baru. Tapi Kristus tidak peduli serusak apapun kita, tidak peduli sesampah apapun kita, tidak peduli mungkin setidak berguna apapun kita. Kristus membuat kita menjadi mulia. Marilah kita menerima firman ini, menerima perenungan ini dengan rendah hati dan tentu dengan penuh ucapan syukur, sehingga masa lalu yang buruk, keadaan yang buruk, biarlah itu menjadi masa lalu, sesuatu yang tidak kita bawa ke depan. Tapi hari ini kita menatap, kita sedang datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.